Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sholat? Sudah. Serius? Serius. Serius. Oke, baik. Nah, di sini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Islam sebelum masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, pertama-tama apa yang ada diketahui tentang kota Madinah? Tempat hijrah Nabi. Apa? Tentang apa? Yuk yang mana? Tempat hijrah Nabi. Hijrah Nabi. Ada yang lain? Dakwah tempat tinggal Nabi. Tinggal Nabi. Oke. Baik. Mungkin sudah tahu semua kan apa itu Madinah. Dan pun tahu nggak kondisi pas sebelum Islam masuk ke Madinah itu apa kejadiannya? Perang. Nah, jadi disinilah akan kami menjelaskan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, kondisinya di mana kondisi masyarakat Madinah ini sebelum Islam itu banyak namanya peperangan. Betul kata Adit tadi, peperangan. Tapi peperangan tersebut dikarenakan banyak konflik di antara kaum, yaitu ada tiga kaum, kaum Aus, Kharat, dan kaum Yahudi. Nah, di mana ketiga kaum ini mereka ini konslet, tidak bekerja sama. Misal contoh kaum Yahudi tadi bertentangan dengan kaum Kharat dan kaum Aus. Mereka ini tidak menyukai kedua kaum tersebut. Nah, disitulah mereka itu namanya yang dimana kondisi tersebut peperangan terjadi. Ini belakang. Oke. Nah, lanjut. Dimana kondisi tersebut dimana ketiga ini saling bertentangan, tidak bisa diajak kerjasama. Jadi sebagai kondisi di situ ada seorang kaum itu kaum Arab, di mana mereka ini menjelajah atau berdakwalah macam merantau di dalam perdagangan. Nah, di sini mereka tahu bahwa ketiga konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara baik. Nah, di mana kaum tersebut mereka akan dipertemukan dengan yang namanya pertemuan rapat. Nah, rapat ini mereka diadakan yaitu Madinah, di Yasrib. Nah, di Yasrib ini bukan di Madinahnya, tapi ada di sebelah Madinah itu ada yang namanya kota yang tidak bisa disebut namanya, itu kota yang sulit disebut namanya. Di mana kota itu sering dibuat untuk rapat, yaitu rapat diskusi antara kaum yang bertentangan dan kaum yang tidak suka. Nah, disitulah mereka mengadakan rapat. Nah, jadi pas mereka disitulah Nabi Muhammad menyelesaikannya dengan baik-baik. Nah, pas Nabi Muhammad itu menyelesaikan dengan baik-baik, ada kaum tersebut, kaum tadi yang namanya kaum Yahudi, mereka tidak suka berbagi letak wilayah penguasaan. Nah, di mana mereka ini tidak suka diduduki oleh kaum yang lain, macam Aus, Arab. Nah, disitulah mereka itu saling berargumentasi, berdebat, tidak setuju dengan pendapat ini, tidak setuju dengan pendapat yang lain. Nah, pas mereka tidak bisa diajak kerjasama, disitulah ada beberapa masyarakat Madinah sebelum Islam itu percaya bahwa sebelum masuknya Islam itu mereka menganut agama. Ada yang tahu agama sebelum Islam? Nabi. Nah, Hindu. Betul kan? Tapi kan beda agama. Nah, mereka itu sebelum datang Islam mereka menganut Hindu. Nah, yang kedua itu menyembah berhala. Di mana berhala ini menurut mereka itu lebih penting, itu lebih diagungkan, seperti kita mengagunkan kepada Allah. Nah, mereka menganggap pada itu seperti Tuhan mereka. Dan kepercayaan mereka pun kadang-kadang percaya, kadang meminta sesuatu pun belum tentu patung mengabulkannya. Akan tapi kita meminta kepada Allah, kalau kita berusaha
insya Allah apa yang kita minta akan terkabulkan walaupun itu lama. Tapi menurut kakak, kalian pernah nggak meminta sesuatu akan tapi datangnya lama? Nah. Minta apa? Sepeda listrik. Minta duit. Minta punya orang tua. Nah, boleh itu kalau kakak meminta yang bukan dosa orang tua. Nah, di mana dosa ini menurut kakak ini lebih utamain dosa orang tua kakak dibandingkan dosa kakak? Itulah jadi keinginan kakak. Jadi gak apa-apa kakak banyak dosa tapi orang tua kakak jangan begitu maafin kakak. Nah di sini kepercayaan mereka ini sangat kental dengan yang namanya patung. Patung ini, patung yang entah macam patung yang megang bola kah? Apa itu patung intinya macam patung Zeus kah? Zeus, tahu Zeus? Tahu. Apa? Aku kan. Nah, di mana mereka ini menyembah itu, akan tapi manfaat dari menyembah patung itu nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Kalau kita kan menganggap itu hal yang musyrik, tidak boleh. Tapi kalau kampung kita ini kan banyak yang namanya konsep sih, hal mistis. Tahu hal mistis? Tahu? Tahu. Mistis. Contoh misalkan di batu ini ada penampakan. Nah, hal mistis yang angker macam ini kan di desa Bangsa ada namanya gunung kan, dekat gunung kan tidak boleh makan kayu, daun atau apa kan, hal yang hal mistis. Nah, jadi kita sebagai orang sini pun harus menghormati hal tersebut. Nah, kalau di situ hal-hal yang macam itu tidak bisa dipercayai, itu namanya musyrik. Di kondisi masyarakat Indonesia syirik, tidak boleh gitu. Nah, lanjut yang kedua itu ada kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, jadi kondisi sosial mereka itu sangat baguslah dikarenakan mereka itu berkomunikasi berdagang dengan macam contoh macam domba. Mereka berdagang melalui merantau. Pas mereka datang ke kota tersebut mereka diterima dengan baik. Nah, untuk tujuan yang baik juga karena kan tujuan mereka ini tujuan untuk berdagang, menjual barang seperti domba ataupun barang-barang lainnya. Nah, lanjut tadi yang kakak sebutkan tadi ada yang tahu tadi? Ada 3 kabilah yang kaum tadi. Ada yang tahu? Kaum Yahudi. Lagi? 1. Korot. Harat. Maharan. Yang 3? Aus. Aus. Dari 3 kabilah tersebut mereka inilah yang belum bisa disatukan. Belum bisa disatukan jadi bersama. Tidak bisa diajak bersama. Pas itulah mereka dari kaum Harat dan Aus ini mereka lah melakukan yang namanya pertama peperangan. Nah, dan Yahudi pun menyampurlah dari belakang ataupun dari depan itu macam mencampuri peperangan mereka. Jadi disitulah terjadinya peperangan antara 3 kabilah. Nah, dari 3 kabilah tersebut mereka bisa melakukan yang namanya kerugian perekonomian. Dari peperangan tersebut mereka butuh makanan, minuman, pakaian ataupun kendaraan macam hewan, kuda. Nah, dari peperangan tersebut mereka harus menanggung yang namanya kondisi ekonomi yang turun drastis. Dari peperangan tersebut mereka sadar bahwa peperangan itu tidak akan membuat dia beruntung, tetapi membuatnya mereka anjlok. Kondisi mereka itu ekonomi dari mereka tersebut mereka mau memahami bahwa peperangan tersebut tidak bermakna bagi mereka.
dan tidak bermanfaat juga. Kalau menang pun ya dapat kekuasaan, tapi tidak membuat mereka bahagia, tidak membuat damai, tetapi membuat perang. Nah disitulah mereka berpikir, pas di suatu saat mereka tiga kali tersebut bertemu dengan Nabi, ingin menanyakan bagaimana bisa menyelesaikan masalah mereka bertiga. Nah Nabi pun bersepakat bahwasanya dia ingin bertemu dengan tiga kali tersebut, akan tapi dengan janji tidak boleh yang namanya kekerasan, harus dengan kepala dingin. Kalau kita contoh misalkan kita marah nih dengan kepala keras, apa yang kita dapat? Kita lagi marah nih dengan pas kita mendapatkan masalah, tapi kita menghadapinya dengan kepala keras. Lagi ngobrol. Nah, menunggu satu poin. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ada lagi? Santai. Kan kita kan ini membuat argumentasi sendiri, berpikir sendiri. Bahwasanya kita tidak terpaku dengan tapi terpaku dengan apa? Otak kita harus bisa menggunakan yang terbaik. Apa yang kita pahami, kita cerna dengan terbaik. Kita paparkan dengan ucapan. Buruk, tidak ada apa-apa. Mendapatkan kerugian juga. Kita dibayar orang lain. Orang lain pun menganggap kita cuma aku berkawan dengan dia, ujung-ujungnya diriku sendiri yang salah. Nah, di sini ada nggak yang kepala keras? Nggak ada. Mungkin. Nah, jadi setiap masalah itu ada gelar dengan kepala dingin. Kalau ada kawan kita melakukan kesalahan, dimaafkan. Dan dia tidak maafkan. Nah, itu apa? Nah, jadi dari peristiwa tersebut, kondisi mereka tersebut yang ada yang namanya kondisi politik. Nah, di mana politik ini banyak sih politik ini mengakibatkan yang namanya kehancuran. Bukan cuma hanya politik bukan hanya cuma memberi keuntungan. Terkadang kita susah memahami apa yang kita ketahui dari politik. Contohnya kita tidak tahu apa-apa tentang politik. Karena politik ini bisa mencuci otak, bisa memanipulasi otak. Dan pun kita sebagai adik-adik pun ini kan waktu pertumbuhan untuk belajar juga. Janganlah penasaran dengan politik, harus cari tahu politik. Nah, jadi supaya tahu, jadi supaya adik-adik supaya menanggapi politik tersebut bagaimana, kondisi bagaimana, jadi tahu di mana letak politik tersebut, yang mana yang salah, mana yang benar. Nah, pas masa di masyarakat ini sebelum Islam ini politik itu hancur. Di mana ada yang namanya korupsi, politik ini ada yang namanya penyogokkan juga. Tidak hanya korupsi juga. Politik ini bisa kita sebut dengan kejahatan kecil. Bisa membuat kita susah dan bisa membuat kita terpuruk. Nah, politik ini pas di masa kondisi masyarakat Madinah ini, di mana suku Arab mereka membangun perkampungan peradaban, di mana mereka membangun ini supaya kondisi masyarakat mereka stabil, supaya tidak tercampur dengan politik lain. Dikarenakan politik ini mempengaruhi sebuah peradaban ataupun sebuah kerajaan, sebuah desa ataupun apa. Politik ini berpengaruh bagi mereka. Nah, dari pemahaman tadi bahwa kita harus memahami bahwa kita sebagai umat manusia janganlah saling berdebat, bermusuhan. Di sini berteman semua kan? Ya. Jangan saling menghina misi. Kalau kakak kemarin itu sih
rendah. Orang-orang sini baik-baik semua. Pas sama kakak sebelah sini. Tapi pas sebelum kakak ada yang kejadian tulang berlalu juga. Nah jadi dari kita membahas tadi kita tahu bahwa pas kondisi itu di mana kondisi masyarakat sebelum Islam itu sebelum Madinah Islam itu banyak kejadian yang kita tidak tahu, yang namanya perangan, politika, ekonomi. Terkadang kita hanya membahas tentang peradaban, kisah, khalifah ataupun yang lainnya. Nah, dari pembahasan itu kita harus mencari, bukan cuma memahami saja, terpatok pada buku. Kita harus mencari yang lebih dari yang buku. Jadi misalkan kita terpaku pada buku ini, nanti ujung pembacaan itu membuat kita penasaran. Nah dari penasaran itulah kita bisa ada tindakan untuk mencari sesuatu yang kita pengen tahu atau yang tahu kepo. Apa kepo? Ingin tahu. Jadi kita harus memahami buku yang diberikan, misalkan buku ada buku kan? Iya. Dari setiap perkataan tuh kalian lihat ada paragraf yang kita bikin penasaran. Nah setelah paragraf itu selesai kita baca, dilanjutkan berbeda kan pembahasannya? Nah berbeda, tidak berlanjut. Ending episode selanjutnya tahu kan? Sudah jadi banyak nih pembahasan yang di dalam sejarah kebudayaan Islam ini, tapi kakak mengupas sedikit supaya kan kata sudah belajar kan SKIN kondisi masyarakat sebelum Madinah kan sama nggak dengan yang di buku yang apa? Sama. Dengan apa beda? Nah, pembahasannya. Nah, kakak kita. Nah, pembahasan. Kenapa dia berbeda? Kalau di buku kan cuma membaca dari buku. Kalau kakak, pemahaman kakak sebelum memberi materi, kakak memahami apa yang kakak ajar. Kakak menggali semua informasi tentang kondisi ini pada kondisi mana mereka melakukan peperangan dan apa membuat mereka tidak bisa bekerjasama ataupun berdamai. Nah, jadi bagi kalian tuh harus kepo dengan pembelajaran yang mungkin rasa malas lah untuk belajar tentang sejarah. Aku yakin di kelas ini pasti kalau terus pelajaran sejarah ini pasti bosan. Ya. Nah, pasti bosan kan? Nah, dikarenakan kan sejarah ini menceritakan tentang sejarah. Sejarah peradaban, kisah Islam sebelum masuknya Islam. Nah, ini kakak ada permainan SPI. Iwan berdiri, yang cowok sama yang cowok yang kita main cewek. Yang cowok sama yang cowok. Berbaris. Yang cowok itu. Dua baris yang karena akan bacakan dua. Yang cowok satu baris ini. Panas ya. Berapa menit? 19. Terus siap? Nah, pegang mau kawan-kawan. Tunggu apa-apa. Pijit baru hukumannya senyaman mungkin. Senyaman mungkin ya, senyaman mungkin. Nah, lalu pukul bawah hukumannya ini kisau. Senyaman mungkin.
Hujan rintik. Sini. Oke. Balik lagi ke. Bergantian. Nah. Ulang. Pijit temannya. Senyaman pijit. Bagaimana dia memijit kalian? Ayo dipijit. Oke. Hujan pisau. Rintik. Udah, bagaimana udah nyaman dipijit temannya? Silakan duduk ke mejanya masing-masing. Nah, jadi sebenarnya kakak ini ada permainan juga selain bikin. Akan tetapi kakak ketinggalan hadiahnya. Iya, tapi kakak ketinggalan hadiahnya di kos. Itulah kakak lupa. Sebenarnya kakak sudah menyiapkan hadiah untuk kita melakukan permainan. Tadi pas kakak berangkat, buru-buru hadiah itu bergantung di pintu kos kakak. Dan kakak pun sampai di sini nanya ke kakak, mana dia? Kata kakak, ya Allah ketinggalan. Gacor kata keluar. Nah jadi main. Emang mau main apa? Di semua di sini megang HP ya? Masih HP ya? Maksudnya di ulang kampung atau? Kelas tinggal berapa? 7. Kalau kakak enggak ada. Enggak ada pakai. Ya. Kakak ada HP ah. Banyak di HP. Nah dari pelajaran itu kakak bisa memahami setiap pertemuan itu terhambat dengan HP. Nah jadi untuk menggantinya ini berapa nih semua? Ada yang Oke. Kita membentuk kelompok. Yang laki dengan yang laki, yang perempuan dengan kelompok tadi, yang bebas tadi berkelompok. Nah, yang laki gabung. Ini ya laki, baca aja. Duduk ya. Iya. Ini kan ada 5 kelompok. Apa yang kira-kira digabung yang cewek, apa yang digabung cowok? Jadi 2 kelompok. Gabung. Nanti yang cewek sama yang cewek. Cowok sama cowok. Nah, ini kakak kasih permainan memerankan sebagai contoh nih Islam. Contoh Nah, kakak kasih materi satu. Setiap kelompok satu kan? Iya. Satu. Nah, kalian kerja sama. Soalnya, silakan satu orang catat soalnya. Tidak. Ayo. Yang cowok kalah sama yang cewek. Ayo. Satu aja. Catat. Di satu buku aja. Siapa yang catatnya dong? Ayo, 4.
Pembagian tugas, kalian kerjasama. Ya. Jawabannya. Saya berperan sebagai beban. Nah, Anda beban. pertanyaannya, siap? Buatlah. Buatlah. Cerita. Sejarah. Sejarah Islam yang kalian ketahui. Buku khusus kisi-kisi. Sampai mana? Yang kalian ketahui pada buku yang kalian pelajari. Ada catatan buku? Ada. Nah, Nah, buku apa? ada buku yang kalian pelajari. Oke, nah, silakan kelompoknya saling membantu temannya. Ini bisa. Bantu temannya untuk mencari jawaban. Silakan. Allahu Akbar. Dia kalau kakak kameranya. Nah,
Namun, jadi dari antara bagian-bagiannya yang dibuat cerita. Yang kayak kita tahu lah kan tempat kan ada yang tempat kan kan apa tahu itu pakar tahu Satu baris. izin gimana yang kedua rumahan kalian yang kalian ketahui adalah kerja kerja boleh boleh yang mana yang kita tahu kan sejarah kan ada banyak kan sejarah tuh Isi yuk.
Makasih sih Pak. Ini. Udah betul paham aja lah Pak. Ayo yang cowok nih bagaimana? Gimana Pak? Sembilan. Ayo cowok.
Kedua kelompok sudah menuliskan pemahaman dan kerjasama. Tadi saya tidak cuma satu yang mengerjakan, yang lainnya ngobrol. Jangan sama. Sama-sama. Sama. Sama ini kata-kata dengan tema. Oke. Keren. Sama. Dan solusi. Solusi. Solusi dari buku tadi. Oke. Nah, jadi setiap perwakilan kelompok silahkan satu orang maju untuk menyampaikan apa yang mereka tulis. Nah, oke, silakan Ibu Perempuan. Hah? Baca. Buatlah cerita sejarah Islam yang kalian ketahui pada buku yang kalian pelajari. Cerita sejarah perkembangan Daulah Umayyah. Kerajaan Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama. Ia mendirikan kerajaan ini setelah masa Khulafah Rasyidin dan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus. Nah, lanjut yang cowok ini. Mungkin saya saja yang perwakilan dari mereka ya. Oke, pertanyaannya adalah cerita sejarah Islam yang kalian ketahui pada buku yang kalian pelajari. Nah, jawaban di kelompok cowok, jasa-jasa Muawiyah selama hidupnya dalam rangka mengangkat harkat dan martabat cucunya cukup banyak. Nah, selain kepemimpinannya, umat Islam disatukan dalam menjaga keamanan negara. Nah, menurut kelompok perempuan ini masuk nggak dalam sejarah ini? Jasa-jasa. Masuk nggak? Nah, yang cowok-cowok ini juga percaya dengan jawaban mereka. Mungkin inilah yang namanya tidak ada namanya kekompakan. Jadi itu jadi kan yang mana belajar dengan dia, yang mana tahu kan. Jadi dari pengalaman ini, ayo kita harus tahu ya, jangan malas untuk belajar. Belajar aja lah, kapan? Memang kakak dulu memang malas, tapi karena kakak ada tujuan, kakak aja lagi. Tujuan kakak ingin jadi guru. Di kampung. Kalau kakak sih lebih hobi sejarah. Sejarah. Tapi misalkan di pembelajaran lain mungkin kakak bisa mengisi fikih, akidah apa? Kemarin tuh ngajar di SD. SD 1 Petaling Barat. Nah, pas kakak masuk, siswanya diem, takut dengan kakak. Nah, pas kakak ajak ngobrol, kakak suruh enjoy, mereka terenjoykan. Dan kakak pun mempunyai yang namanya hadiah. Di situ mereka dia membaca buku, yang kakak tanya mereka bisa menjawab. Nah, di sini kakak ada hadiah. Siapa yang bisa menyimpulkan dari penjelasan kakak tadi? Yang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada dia nih. Duitnya dia. Macam lo kata. Kan kalian tahu kan tadi kan kita dengar kakak kan. Nah, itu ada kondisi jawabannya. Ada yang duit enggak? 14. Ya, siapa yang ingin menjelaskan? Mau nggak duitnya? Ya, silakan yang ingin menjelaskan. Silakan. Tapi kalau salah ya kok. Karena mau belajar. Belajar. Maju. Ayo. Kita kenal sumber diri. Nah, sampaikanlah
apa yang kakak sampaikan pas kakak menjelaskan kondisi masyarakat sebelum Islamnya kamu tahu ya? Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Islam. Oke. Enggak, mereka tahu kan? Kan misalkan kondisi masyarakat sebelum Islam kan ini kan ada kejadian. Ada kejadian peperangan. Nah, terus Tiga tahun. Terilah. Sejarah. Kondisi. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Terjadi banyak peperangan. Terdapat beberapa kaum yang Tidak apa? sepakat, tidak kerjasama Apa saja? antara kaum Aus, kaum apa namanya? Kharaj, Yahudi. Yahudi, oke. Itu saja. Mereka berpecah belah. Lalu Ya udah. Kenapa ini saja? seiring mereka berpecah belah, mereka pun akhirnya sadar bahwa perpecahan itu tidak membawa apapun, sehingga mereka ingin menyelesaikan masalah mereka dengan berbicara dengan Nabi. Yang namanya Nabi Muhammad. Diskusi. Oke. Bagaimana jawabannya? Bagaimana? Ada yang mau lagi pertanyaan? I don't know. Oke. Nah, kemudian kita ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Paham nggak? Cuma ya. Oke, mungkin kan berbeda berbeda materi juga kan. Nah, jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Ayo. Nah, kesimpulannya jadi tidak boleh yang namanya keras lupa. Tapi yang banyak ini semoga janganlah yang namanya gitu. Nah, jadi setiap masalah jangan menyelesaikan kepala, jangan marah-marah. Nah, betul juga ini. Tapi coba ke sana. Oke, baik. Ada yang ingin tanyakan tentang materi tadi? Bu? Oke, mungkin sekian materi penyampaian dari kita tentang materi kondisi Madinah Islam. Jika kakak ada kata kakak minta maaf, kepada Allah kakak minta ampun. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.